Pada suatu hari, di sebuah kota kecil di Arab Saudi, hidup seorang pemuda bernama Karim. Ia bukan orang kaya, ia bukan orang terkenal. Karim hanyalah seorang pemulung yang setiap hari mencari barang bekas di jalanan yang panas dan berdebu. Meski miskin, Karim punya hati yang mulia. Ia selalu menolong orang lain, tak pernah mencuri, tak pernah mengeluh. Setiap malam, ia duduk di bawah bintang dan berdoa, "Ya Allah, berikan aku cinta yang tulus meski aku tak punya harta." Suatu hari, ia melihat seorang gadis berhijab, lembut, santun, wajahnya seperti cahaya bulan. Namanya Aisyah, putri seorang ustaz terkenal. Ayahnya dihormati, ilmunya tinggi, hartanya banyak. Tapi Aisyah tak sombong. Ia melihat Karim bukan dari bajunya, tapi dari hatinya. Hari demi hari mereka saling menyapa. Lama-lama mereka saling suka. Suatu malam, Karim memberanikan diri datang ke rumah sang ustad dengan baju paling bersih yang ia punya dan sebotol air zam-zam hadiah dari tetangga. Ia berkata, "Ustad, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya datang dengan niat suci. Saya ingin melamar putri ustad." Semua orang terdiam. Sang ustad memandang Karim, lalu tersenyum. "Anakku, bukan harta yang aku cari, tapi akhlak, iman dan kejujuran. Jika Aisyah setuju, aku pun ridha." Air mata Karim menetes. Aisyah pun datang dan berkata dengan lembut, "Aku ikhlas ayah." Maka berlangsunglah pernikahan sederhana, tanpa emas, tanpa pesta mewah, hanya doa, cinta dan berkah dari Allah. Kini Karim dan Aisyah hidup bahagia. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak butuh harta, asal ada iman dan ketulusan di dada. Tahun demi tahun pun berlalu. Karim dan Aisyah hidup sederhana di rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi anak-anak yang ceria dan suara tilawah setiap pagi. Karim tak lagi memulung. Ia membuka tempat daur ulang kecil, mengajarkan anak-anak jalanan tentang kebersihan dan harapan. Aisyah mengajar ngaji di masjid, mengajarkan adab dan kasih sayang. Meski penghasilan tak banyak, mereka tak pernah kekurangan karena rumah mereka dipenuhi berkah. Suatu malam, Aisyah bertanya pada suaminya, "Masih ingat saat pertama kali kau datang ke rumahku?" Karim tersenyum, "Bagaimana aku bisa lupa? Aku datang dengan air zam-zam dan nekat." Aisyah tertawa pelan, "Tapi kau datang dengan hati yang paling bersih, dan itu cukup untuk memenangkan hati ayahku dan hatiku." Malam itu, mereka duduk berdua di bawah langit yang sama, di mana dulu Karim berdoa dengan harap. Kini doanya telah dijawab, bukan dengan emas, bukan dengan istana, tapi dengan cinta yang setia dan keluarga yang penuh makna. Mereka adalah bukti bahwa Allah Maha mendengar, Maha menyusun cerita dari seorang pemulung menjadi pemimpin keluarga yang penuh cinta dan cahaya. Waktu terus berjalan, anak pertama mereka, Hasan, tumbuh menjadi hafiz Quran. Suara tilawahnya lembut, menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Anak kedua, Maryam, suka membantu ibunya mengajar di masjid. Kata-katanya sopan, sikapnya tenang, membuat orang-orang kagum pada didikannya. Anak bungsu mereka, Umar, cerdas dan penuh semangat. Ia berkata suatu hari, "Ayah, suatu saat aku ingin menjadi orang besar, tapi aku tetap ingin hidup sederhana, seperti ayah dan ibu." Karim memeluk anaknya dan berkata, "Jadilah besar karena akhlakmu, bukan karena hartamu. Jadilah tinggi karena imanmu, bukan karena jabatanmu." Masyarakat mulai memperhatikan keluarga ini. Mereka tak tinggal di rumah mewah, tapi rumah mereka penuh dengan ilmu, penuh dengan doa, penuh dengan cinta. Setiap pagi, orang-orang datang untuk belajar dari Karim dan Aisyah. Belajar tentang keikhlasan, tentang ketabahan, tentang bagaimana cinta yang benar membawa keberkahan tanpa batas. Pada suatu hari, sebuah surat datang dari pemerintah. Karim diundang untuk menerima penghargaan karena jasanya dalam menginspirasi banyak keluarga miskin dan membangun pusat pendidikan daur ulang untuk anak-anak jalanan.
Ia berdiri di atas panggung dengan jubah putih sederhana. Di sampingnya, Aisyah tersenyum bangga. Anak-anak mereka duduk di barisan depan, menatap ayahnya penuh kagum. Karim hanya berkata singkat, "Saya bukan orang hebat, saya hanya pernah jatuh dan Allah yang mengangkat saya melalui cinta dan keluarga." Tepuk tangan pun menggema, air mata menetes di pipi banyak orang, dan di balik semua itu tersimpan pelajaran besar bahwa cinta yang tulus, yang berpijak pada iman, dan dijaga dengan doa, bisa mengubah nasib, bisa mengubah dunia.